Bang Firdi, Ya. nih BRI Super League makin panas aja nih Bang Firdi nih. Bukan cuma transfer lokal, tapi pemain diaspora udah mulai berdatangan ke Indonesia. Molo Zisa resmi ke Persija Jakarta. Ivar Jenner juga kabarnya dari Jakarta udah. Udah tiba di Di Varane Jakarta di loh, Pak. Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Indonesia pokoknya itu masih belum tahu ya di mananya tuh. Iya, dan satu nama lagi nih yang paling geger nih. Ya. Ragnar Mangun dikabarkan merapat ke Persib Bandung. Gimana nih lagi-lagi? Semangat bangun ya, Persib waduh. Bandung, waduh, diboyong hampir semua Persib Bandung. Boyong ya. Iya, ini cuma sensasi atau awal era Liga Indonesia aja nih, Bang? Ya, jadi sekali lagi ini mungkin sekali lagi dengan bergabungnya para pemain diaspora ke BRI Super League ya tentu bisa jadi untuk meningkatkan kualitas dari Liga Indonesia juga. Langsung aja kita bahas di free kick, Bang Firdi. Bahas bola santai. tanpa ribet. Let's go. Persib Bandung, Persija Jakarta hingga timnas Indonesia. Semua dikupas dengan sudut pandang menarik. Nah, kalau kita lihat Bang Firdi, pemain diaspora makin sering nih masuk ke radar klub Liga Indonesia. Menurut Ya. lo ini tren atau emang cuma kebutuhan tim nih Bang Firdi? Ya, jadi sekali lagi yang seperti yang gue bilang tadi Bang Mobil ya, dengan para pemain diaspora yang bergabung ke BRI Super League dan ya kabar yang Mauro Zilstra yang sudah resmi bergabung ke Persija Jakarta dan kabarnya Ivar Jenner nih yang sudah tiba di Indonesia dan Ivar Jenner pun sudah berpisah Bang Mobil dari klubnya yaitu FC Utrecht. Ya, jadi sekali lagi dengan rumornya Ragnar Mangun yang bergabung ke Ragnar ya. King Persib nih bener-bener nih Aduh. Pak Umuh sultan banget ya dari Persib Bandung ya. Jadi sekali lagi ini gue bilang bisa jadi untuk meningkatkan kualitas dari Liga Indonesia juga Bang Mobil. Ini Dari masih BRI Super rumor League. atau udah deal nih Ragnar? Belum, masih rumor. Oh, masih rumor. Masih rumor-rumor dan Ivar Jenner juga masih rumor. Kan yang sudah down deal Mauro Zilstra. Oh, tapi Ivar Jenner katanya dari Indonesia. Sudah di Indonesia karena dari Ivar Jenner ini sudah berpisah dari klubnya yang sebelumnya yaitu FC Utrecht. Oh. Di transfer market Ivar Jenner ini sudah tanpa klub Bang Mobil. Kalau Ragnar masih di FC Dender, masih kontrak. Ya, jadi sekali lagi gue bilang dengan bergabungnya para pemain diaspora ini ke BRI Super League ke klub-klub Liga Indonesia tentu bisa meningkatkan dari kualitas Liga Indonesia. Ya bukannya untuk tren-tren atau mungkin bisa jadi juga kebutuhan juga karena ya untuk memperdalam kedalaman skuad dari klub-klub di BRI Super League Bang Mobil. Oke, nanti kita bahas yang resmi dulu nih. Ada Mauro Zisa ke Persija Jakarta. Kemarin gue lihat tuh ada videonya. Dia lagi syuting tuh. Dia udah ke Jakarta kan. Ini reaksi lu apa nih Bang Firdi nih? Ivar Jenner ya kan usianya Ivar Jenner sorry. Mauro Zisa usianya masih 20 tahun. Masih 21 tahun. Masuk ke Persija Jakarta. Gimana menurut lu nih? Jadi sekali lagi dari Mauro Zilstra yang umurnya masih muda banget Bang Mobil ya bergabung. Kan yang kita tahu untuk para pemain-pemain asing ini yang sudah berumur yang udah cukup tua ya kan yang bergabung ke BRI Super League ya kan umur-umur 30-an ke atas lah ya ibarat kata. Ini masih berumur 20-an lah ya dari Mauro Zilstra bergabung ke Persija Jakarta dan Dondil Here we go yang sebelumnya Dion Max bergabung ke Persib Bandung sekarang Mauro Zilstra. Ya sekali lagi Mauro Zilstra ini sebelumnya bermain di FC Volendam Bang Mobil ya dari kasta kedua Liga Belanda tapi belum pernah bermain untuk skuad seniornya, tapi sudah tercatat sudah masuk ke dalam daftar susunan pemain. Dari Mauro Zilstra ini baru bermain di kelompok umur 21 tahunnya dari FC Volendam. Jadi sekali lagi ini Mauro Zilstra ya dengan memiliki market value 1,30 miliar. Ya lumayan lah ya. Ya 1 miliar karena ya masih muda juga umurnya dari Mauro ini. Tapi sekali lagi ya reaksi gue ya cukup kaget sih dengan Mauro Zilstra bergabung ke Persija Jakarta. Tapi sekali lagi ini bisa untuk meningkatkan kualitas dari BRI Super League Bang Mobil dan juga untuk meningkatkan mental dari para pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia juga Bang Mobil. Karena untuk bisa bersaing, untuk bisa gue nggak mau kalah nih dengan pemain diaspora yang dimiliki tim nasional Indonesia. Jadi untuk meningkatkan kualitas liga juga penting, untuk meningkatkan mental dari pemain lokal juga penting, untuk meningkatkan potensi dan performa dari klub BRI Super League juga penting juga sih Bang Mobil kalau menurut gua. Kontraknya berapa lama sih di Persija? Mauro Zilstra dikontrak 2,5 tahun, 2,5 musim bersama lama ya. sama juga sama kayak Sen ya, iya, sama ya. kayak Sen pakai nama 2,5 tahun bersama Persija. Berarti ini jangka panjang berarti. Jangka Mauro Zisa. panjang. Sama kayak Dion Max di Persib Dion Bandung Max juga jangka juga. panjang. Nah, terus Mauro nih, menurut lu ini bakalan bisa diturunin starter atau Bang suruh lihat dulu nih bangku cadangan?
dengan striker depan tengah udah banyak banget Bang Mobil ya, yang kita tahu ada Gustavo Almeida, ada Axel Runtukahu, ada Aladin Ajaer, dan juga Mauro Zilstra. Kalau menurut gue sih untuk awal-awal kayaknya masih so-so untuk menjadi starter, kayaknya masih agak belum ya dari Mauro Zilstra ini, karena ya terbilang umurnya masih cukup muda juga, masih 20 tahun. Tapi sekali lagi, kalau memang Mauro Zilstra ini sudah klop, sudah bisa dipercaya, bisa jadi langsung jadi starter bersama Persija Jakarta. Karena sekali lagi kualitas, potensi dan performanya di klub. Ya sekali lagi untuk dari pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza ini bagaimana melihat potensi yang dimiliki oleh Mauro Zilstra, karena Mauro Zilstra ini gacor juga mobil bersama FC Volendam yang kelompok umurnya mencetak gol cukup banyak juga bersama FC Volendam U21 Bang Mobil. Jadi sekali lagi ya kalau menurut gua untuk awal-awal kayaknya ya seperti Sen Patinama aja. Sen awal-awal belum jadi starter kan, masuk di menit ke-80-an malah dari Sen Patinama. Tapi sekali lagi kalau dari Mauronya dia bisa menunjukkan potensi dan performa yang sangat luar biasa, ya bisa jadi untuk menjadi starter di lini depan untuk mesin gol Persija Jakarta Bang Mobil. Iya, cuma memang sekarang saingan masih banyak. Banyak ya, ada Gustavo Almeida ya kan, ada Aladin yang kemarin juga baru masuk juga. Nah, sekarang kita ke Ivar Jenner ya Bang Fili. Yang kabarnya tadi kita bilang udah ada di Indonesia dan langsung jadi sorotan. Padahal kemarin rumornya ke Persija Jakarta, nggak jadi sekarang rumor juga malah ke Dewa nih. Alasannya apa sih Bang Fili? Ya, jadi sekali lagi mungkin untuk memperlebar, jadi nggak Persib doang Bang Mobil kayaknya sih, kayak ya Rafael Strike kan ada di Dewa. Jadi sekali lagi untuk ya apa ya, untuk meratakan lah semua klub-klub ya, mungkin papan atas dari Bari Super League ya seperti itu. Jadi sekali lagi untuk Ivar Jenner kabarnya sudah tiba di Indonesia ya untuk semua para pecinta sepak bola Indonesia Bari Super League, dan Ivar Jenner pun sudah resmi berpisah dengan FC Utrecht Bang Mobil ya. Dengan Ivar Jenner ini berumur 22 tahun, jadi masih cukup terbilang muda juga ya dari Ivar Jenner ini Bang Mobil. Dia sekali lagi dengan mempunyai nilai market value sebesar 5 miliar dari Ivar Jenner, tentu ini kalau menurut gue sangat luar biasa sih untuk klub Bari Super League dengan mendatangkan Ivar Jenner ini. Yang kita tahu Ivar Jenner kualitasnya juga cukup bagus ya kan, bermain bersama timnas Indonesia U23 ya kan, pas di SEA Games kemarin kita ngelihat Ivar Jenner ngegendong-gendong ya kan. Jadi sekali lagi untuk para pemain diaspora ini bergabung ke Bari Super League, ya kita harapkan, kita doakan adalah untuk bisa meningkatkan kualitas dari Bari Super League, untuk meningkatkan pamor juga ya kan. Jadi Bari Super League jadi banyak nonton gara-gara siapa? Gara-gara pemain-pemain diaspora ini bergabung gitu loh. Jadi sekali lagi janganlah bilang apa ya, penurunan karir, jangan bilang apa ya, lu bukan main di stay di Eropa, lu kan dinaturalisasi untuk apa, lu dinaturalisasi karena lu bermain di sana Eropa. Apa lu ke Indonesia? Jangan teman-teman. Jadi sekali lagi ya kita harus tetap support dan berikan dukungan untuk para pemain diaspora. Berarti dengan umurnya si Ivar Jenner ini yang terbilang masih muda juga nih, 22 betul, tahun 22 tahun. Bisa jadi investasi jangka panjang juga nih untuk klub nih yang membeli Ivar Jenner nih. Yang down deal sama Ivar Jenner. Iya, cuma kita nggak tahu masih yang pastinya nanti kemana ya, masih Dewa belum United ya, atau Dewa mana masih di Jakarta umurnya. Cuma memang di Persija emang penuh juga sih menurut gua Bang Firi ya. Banyak banget Persija, Persib udah baik banget nih kayaknya. Makanya. Nah, bukan yang ini nih ada satu lagi nih nama nih yang lagi rame juga nih. Nah ini Ratnar Oratmangun dikabarkan gabung ke Persib Bandung. Nah, kalau ini kejadian dampaknya bakal gimana nih ke Ratnar? Posisinya gimana sih Ratnar? Posisinya striker wing striker kiri. Wing striker kiri. Kalau di Persib Bandung ada si Berginio ya. Wing striker kiri ada Beckham Putra bisa. Ya. Berginio juga bisa jadi wing striker. Jadi sekali lagi kalau emang Ratnar bergabung ke Persib Bandung, King Persib, gue nggak tahu lagi dah sebetapa mungkin ngerinya dari Persib Bandung. Ratnar Oratmangun. Jadi sekali lagi Ratnar Oratmangun ini terbilang market value pun juga cukup mahal, 10 miliar Bang Mobil dari Ratnar. Masih bermain di FC Dender kan sekarang di Liga Belgia, di kasta pertama Liga Belgia di FC Dender. Tapi ya sekali lagi minim menit bermain bersama FC Dender. Tapi sekali lagi kalau Ratnar Oratmangun bergabung ke King Persib, ini mungkin adalah proyek untuk ACL tuh Bang Mobil. Ya. Cuma kan masih ada pemain yang harus dikorbanin juga dong. Nah, sekali lagi ya mungkin Berginio, karena Ratnar Oratmangun sama ya Berginio ya gue lebih Ratnar jelas Bang Mobil. Ratnar Oratmangun. Berginio juga banyak ngasih asis deh. Iya, tapi sekali lagi ya dari segi kualitas dan juga segi mungkin
gaya bermain ya tahu lah kita mau bersama timnas Indonesia ya kan, sudah bermain bersama timnas Indonesia, sudah merasakan dari kompetisi internasional dari Ragnarok ya gue sih kalau Ragnar bergabung King Persib ya langsung starter udah jadi wing striker di Persib Bandung. Dan gue ya Kan ada Beckham gue Putra juga yakin sana. ada Beckham, ada Tom Haye di tengah, udah tektokan sama Tom Haye sama Ragnar, Tom Haye Ragnar, udah makin ngeri tuh Persib Bandung gimana ya kan. Ya. Nah nih Bang Firly nih, Ya. kita jujur aja nih Bang Firly, pasti ada nih para pecinta timnas ya, pecinta timnas sebagian yang berpikir ya kan, ini gimana nih kalau banyak pemain diaspora yang masuk ke gabung ke Liga 1 gitu kan, nasib para pemain-pemain lokalnya lah ibaratnya ya kan, ini kan kuota pemain lokal yang ada di klub BRI Betul. Super League kan pasti berkurang nih Betul. dengan hadirnya pemain diaspora ini. Pemain-pemain Gimana diaspora. menurut Bang Firly? Ya jadi sekali lagi yang seperti yang gue tadi bilang ya Bang Abil, ini untuk meningkatkan mental, untuk meningkatkan mental, meningkatkan rasa kepercayaan diri bagi para pemain lokal di Indonesia. Jangan malah pesimis gitu loh, jangan malah banyak banget pemain diaspora nih gabung, ntar gue kagak dipakai, gue kagak dimainin. Jangan berpikiran seperti itu teman-teman, untuk semua para pemain lokal. Jadi malah untuk gue harus latihan lebih keras nih, gue harus bisa nunjukin gue bisa untuk bersaing bersama para pemain diaspora, para pemain asing yang ada di klub tersebut. Jadi sekali lagi ini sebagai ajang untuk meningkatkan kualitas dari pemain lokal juga, meningkatkan performa, meningkatkan potensi dari para pemain lokal di Indonesia. Jadi untuk bisa belajar juga lah Bang Abil. Belajarlah, tanya sama ya di Persija ada Sen Patinama, ada Jordi Amat ya kan, yang sudah mempunyai pengalaman bermain di Eropa ya kan, dan di Persib Bandung, tanya sama Tom Haye, tanya sama Eliano Renders gitu loh. Jadi sekali lagi untuk para pemain lokal jangan malah punya berpikiran pesimis. Sekali lagi untuk meningkatkan mental, meningkatkan potensi performa untuk bisa belajar sama pemain-pemain diaspora ini yang bergabung ke klub BRI Super League ini Bang Obil. Seperti itu sih. Cuman kita tahu nih Bang Firly, Ya. di prosedur untuk memainkan pemain asing itu berapa sih setiap klub itu? 7 apa 8? 7 atau 8 lah. 7. Berarti kan 3 sisa pemain lokal. Ya, lokal. Kalau gue jadi pelatih, maaf nih ya kan, ketika gue mau lihat gitu kan ada pemain diaspora yang ibaratnya levelnya lebih tinggi dari pemain lokal kita, otomatis kan bakal menurunkan pemain diaspora. Betul. Nah, ini peluang pemain lokalnya kapan dimainkannya jadinya nih? Jadi sekali lagi ya itu yang gue bilang. Jadi untuk para pemain lokal jangan malah ngedown. Untuk peluang-peluangnya sekali lagi ya gue juga realistis kalau ada pemain diaspora atau pemain asing dan itu lebih bagus di atas dari para pemain lokal kita, ya kita turunin yang pemain diaspora. Makanya kesempatan, kita ngomong kesempatan jadi kesempatan ini kapan diberikannya ini? Kalau ini sekali 2 kali tahu-tahu dia melakukan kesalahan akhirnya nggak dipakai lagi kan? Ya itu kesalahan dari dirinya masing-masing. Jadi untuk para pemain lokal ya sekali lagi untuk konsisten lah. Untuk konsisten ini sekali lagi ini bukannya kesalahan pelatih, bukannya kesalahan manajemen, karena sekali lagi pemain yang sedang perform pasti diturunkan pada saat bertanding. Ya, mau itu diaspora, jadi pemain asing pokoknya juga. pemain perform. Jadi sekali lagi ini kesalahan dari dirinya masing-masing, dari para pemain lokalnya. Jadi dia bisa nggak nih menunjukkan performa yang terbaiknya pada saat mau bertanding. Jadi seperti itu sih Bang Obil. Oke. Nah, kita ngomongin nih, menurut lu siapa yang pemain diaspora yang paling bakalan sukses di Liga Indonesia musim ini? Apakah Moro kalau udah gabung ya Moro ya? Ivar Jenaro kalau datang juga, ada Ragnar juga, atau justru yang belum kita bahas juga nanti Bang Firly? Ya, jadi sekali lagi pemain diaspora ini kan makanya disebut pemain diaspora karena yang bermain untuk tim nasional Indonesia ya Bang Obil ya. Jadi sekali lagi kalau menurut gue yang bakalan sukses, yang sudah sukses pun ada Tom Haye yang bersama Persib Bandung ya, dengan market value paling mahal di BRI Super League yaitu 17 miliar Tom Haye. Jadi sekali lagi untuk kedua ini antara Mauro, Ivar Jenaro sama Ragnar, kalau menurut gue Ivar sih. Karena Ivar memang benar-benar kualitasnya, performanya sangat-sangat, kalau menurut gue masih sangat-sangat bagus Bang Obil dari Ivar Jenaro ini. Apalagi dia bermain sebagai posisi gelandang dan juga fisiknya, staminanya masih oke. Nggak kayak Tom Haye kan kalau Tom Haye udah ya karena faktor umur ya kan ya Tom Haye.
Ivo Renner ini gesit, lincah, gelandang kreatif. Ya sekali lagi untuk Ivo Renner apabila memang nanti Don Deal Here We Go bergabung ke salah satu klub dari BRI Super League, gue yakin bakal sukses sih bersama klub di BRI Super League. Oke, nah sebelum pertanyaan terakhir nih, pokoknya terakhir Bang Firly ini kita kasih penutup dari setengahnya kesimpulan Bang Firly ya. Nah ini pemain diaspora bakal menaikkan level Liga Indonesia atau justru bakal mematikan pemain-pemain lokal? Intinya kayak gitu Bang Firly. Intinya pertanyaan berat ya untuk bisa meningkatkan kualitas Liga Indonesia atau mematikan para pemain lokal. Kalau menurut gua ya tadi gue bilang memang benar untuk meningkatkan kualitas Liga Indonesia BRI Super League, meningkatkan kualitas meningkatkan pamor juga mungkin. Jadi banyak yang nonton juga nih kan dari para supporter fans sepak bola Indonesia dan fans timnas Indonesia pun juga nanti bakalan nonton BRI Super League untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan pamor, dan juga BRI Super League mungkin bisa dikenal juga di kancah dunia. Jadi sekali lagi ya itu betul menurut gue untuk meningkatkan kualitas Indonesia. Tapi kalau menurut gue mematikan pemain lokal, itu gue sih nggak setuju sih. Karena sekali lagi yang tadi gue bilang Bang Mobil, ini bukan sebagai untuk mematikan pemain lokal kita. Jadi mindsetnya harus pemain lokal kita pun yang harus bisa bersaing, harus bisa menunjukkan potensi dan performanya yang dimiliki. Dengan cara apa? Latihan lebih keras, daya juangnya lebih keras. Untuk apa? Untuk bisa bersaing nih sama para pemain diaspora, para pemain asing yang ada di klub BRI Super League. Seperti itu sih Bang Mobil. Kalau menurut Bang Mobil nih gue tanya nih Bang Mobil lah. Nanya lu. Meningkatkan kualitas Liga Indonesia atau memperbaiki pemain Liga Indonesia? Coba menurut Bang Mobil. Udah pasti meningkatkan Liga Indonesia ya. Betul ya. Yang kedua tadi mematikan pemain lokal ya. Kalau gue bilang ya enggak juga sih, gue sepakat sama lu ya. Dari para pemain lokal kita sendiri, akhirnya mereka punya kayak gambaran gitu kan, gue kudu mesti lebih jauh lebih baik dari mereka lah gitu. Karena ibaratnya juga ada pemain-pemain yang gue bilang ini masih belum cocok main di Liga 1 Bang Firly. Betul. Ya kan? Seharusnya dia bisa main di Liga 4 atau ditarkam malah justru. Ini yang mesti kebuang akhirnya nih. Akhirnya tersisihkan, tersaring lah pemain-pemain yang terbaik yang ada di Liga 1. Itu sih kalau dapat Bang Firly. Kayak siapa Rizky Ridho bisa bersaing sama pemain diaspora. Rizky Ridho, siapa lagi ya kan? Beckham Putra bisa bersaing. Jadi sekali lagi untuk para pemain lokal Indonesia pun jangan pesimis, malah jangan ada pemain diaspora datang nih, gua sisihin dah nih posisi gua. Jangan, Rizky Ridho buktiin, malah market value-nya 11 miliar Rizky Ridho loh, ya kan? Jadi sekali lagi kalian para pemain lokal di Indonesia, para pemain asli Indonesia, berkacalah, berpanutanlah kepada Rizky Ridho. Oke, mungkin pembahasan kali ini gitu aja Bang Firly ya. Semoga ya tadilah Persib Bandung, Dewa United, Persija Jakarta nambah lagi lah tuh pemain ya kan. Cuma emang nggak mau harus dikorbanin nih pemain-pemainnya ya karena kuota ya. Betul. Ya oke, kita tutup aja untuk next konten selanjutnya. Kita juga bakal bikin prediksi Bang Firly ya. Pertanyaan Persib melawan Malut United di pekan ke-20. Oke, mungkin gitu aja Bang Firly. Boleh dikasih jargonnya Bang Firly. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share konten ini teman-teman ya ke keluarga kalian, teman-teman kalian, dan sahabat-sahabat kalian semua. Dan jangan lupa untuk di apa Bang Mobil? Di subscribe. Oke, kurang lebihnya kita mohon maaf Bang Firly. Kasih jargonnya hanya di Free Kick, bahas bola santai tanpa ribet.